Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Allah yang menuntun dan mengasihi kami di dalam segala kasih dan kemurahan. Allah yang menopang kami di dalam segala kebaikan. Syukur kami naikkan bagimu, sebab Engkau yang memelihara kami sampai hari ini. Kami akan merenungkan firman Allah sebagai bagian hidup ketaatan, kesetiaan, ketundukan kami kepada Allah. Maka kemuliaan dinyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 64 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Ayat 7. Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Daud mengutarakan tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Daud adalah orang yang betul-betul tinggal dalam konteks kekinian, di mana situasi yang dialami oleh Daud tidak jauh beda dengan konsep yang berkembang hari ini. Daud mengutarakan ada pihak-pihak, ada orang-orang fasik yang berpegang teguh kepada maksud jahat. Lingkungan di mana Daud tinggal adalah komunitas atau kelompok orang yang sepakat, orang yang berpegang teguh pada maksud jahat. Artinya Daud tinggal dalam kelompok, dalam komunitas yang memang berkecimpung di dalam dunia kejahatan. Tidak ada sedikit pun nilai-nilai kebaikan yang ada. Tidak ada satu nilai kebenaran yang akan dilakukan dalam hidupnya. Itu adalah prinsip nilai orang fasik. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Jadi seluruh atensi hidup, seluruh prioritas hidup adalah untuk bagaimana merencanakan kejahatan, melakukan yang jahat. Semua dilakukan adalah hanya untuk sebuah kejahatan. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Dibuktikan dengan ini. Orang-orang fasik itu merancang sesuatu, memikirkan sesuatu, hendak melakukan sesuatu supaya orang-orang terperangkap. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Lihat bagaimana kecenderungan orang-orang fasik di dalam lingkungan Daud. Rancangan mereka, rencana mereka adalah bagaimana Daud itu terperangkap, terjatuh, gagal. Lalu selanjutnya kata mereka, siapa yang melihatnya? Orang fasik, mereka mempercayai bahwa rancangan di dalam pikiran, di dalam hati itu tidak ada satupun yang tahu, termasuk Tuhan. Yang tahu adalah komunitas kelompok mereka ketika mereka sedang merancang kejahatan. Saya mau katakan begini, meskipun itu baru rancangan, Tuhan itu adalah Maha Tahu. Bukankah dalam kitab Efesus kita itu diciptakan sebelum segala sesuatu ada? Ini menunjukkan betapa Allah itu Maha Tahu. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-7, mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Jadi rancangan bukan hanya di dalam pikiran, tetapi itu sudah matang dan siap diledakkan. Bapak, Ibu, Saudara, orang merancang sebuah kejahatan begitu detail. Orang merancang kejahatan
begitu akurat dan siap dilaksanakan. Inilah lingkungan komunitas yang ada di sekitar kita yang melambangkan keadaan dunia. Betapa jahat, betapa picik, betapa licik. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan terhisap pada bagian-bagian yang demikian. Berpeganglah teguh kepada Tuhan, sebab Tuhan akan mengadakan pembelaan bagi kita. Demi Kristus saya nyatakan, mari berikan pikiranmu, berikan rancanganmu, berikan isi hatimu untuk bagaimana kehendak Tuhan dilaksanakan, bukan untuk merancang kejahatan-kejahatan bagi orang lain. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam.